lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Kali ini sangat spesial sekali karena saya langsung mengunjungi rumah jabatan seorang ketua DPRD Kota Bontang, yaitu Bapak Andi Faisal Sofyan Hasdam, dan biasa akrab disapa dengan Bang Faiz. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bang Faiz? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Oke, baik. Selama 1 jam ke depan, cukup lama ini nanti Ketua, saya ingin ngobrol tentang perjalanan hidup maupun karir seorang Bang Faisal. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, yang pertama, sebenarnya seorang Andi Faisal Sofyan Hasdam ini apakah memang asli Kota Bontang lahirnya? Nah, baik, terima kasih banyak Mbak pertanyaannya. Saya kebetulan lahir di Makassar 14 Januari 1985, tetapi semenjak TK umur 4 tahun sudah di Kalimantan Timur. Kebetulan Bapak dulu bertugas sebagai dokter saraf pertama di Samarinda pada saat itu, dan kemudian alhamdulillah di tahun 2001 Bapak terpilih menjadi wali kota Kota Bontang. Nah, kemudian kami hijrah ke Kota Bontang. Jadi kalau dibilang lahir di Bontang tidak, tetapi kalau sudah putra daerah, saya rasa juga saya sudah sebagai bagian dari putra daerah Kota Bontang karena sudah cukup lama dan sudah memberikan kontribusi yang besar juga untuk Kota Bontang. Oke, karena dari umur 4 tahun sudah di Bontang ya? Bukan, umur 4 tahun saya sudah di Samarinda. Oh, di Samarindanya. Ya, kemudian Oke. Semenjak saya SMP kelas 3 itu sudah bolak-balik di Bontang karena Bapak sudah menjadi wali kota di Kota Bontang. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak menutup mata juga, Bang Faiz ini memang dari keturunan tokoh di Kota Bontang ini. Saat itu bagaimana seorang Andi Faisal Sofyan Hasdam bergaul dengan teman-teman di sekitar? Ya, karena saya dibesarkan dalam lingkup politisi ya. Artinya Bapak itu seorang politisi, Ibu juga seorang politisi. Ya mau tidak mau dalam pergaulan sehari-hari saya di rumah, ketika bangun tidur yang saya hadapi ya politisi. Otomatis ya saya mungkin lebih banyak bergaul dengan orang-orang lebih tua daripada saya, lebih dewasa dari saya, dan banyak ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang saya ambil dari setiap pergaulan saya hari yang saya dapatkan selama saya kecil sampai sekarang, itu dari alur jalan politik yang saya tempuh saat ini. Kalau dari pendidikan sendiri, dari mulai SD sampai SMA, apakah di Bontang atau sebelumnya di Samarinda itu tadi ya? Saya menyelesaikan semua SD sampai SMA itu di Samarinda, Mbak. Di Samarinda semua. Di Samarinda SD ya. Muhammadiyah, kemudian SMP 1 dan SMA 1. Oke, baik. Kalau saya bertanya dari keluarga, dari berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Alhamdulillah kakak di Samarinda, dokter spesialis kandungan. Kemudian adik saya sekarang lagi menempuh dokter spesialis juga kulit kelamin di Unhas. Insya Allah 2 tahun lagi selesai. Memang kami keluarga besar, keluarga kedokteran. Saya juga kemarin sempat di Universitas Brawijaya sebagai mahasiswa fokus kedokteran, cuma tidak selesai dan sekarang menjadi ketua DPRD. Artinya jalur perjuangannya berbeda. Berarti kalau untuk kuliah, apakah ada lanjutan ini atau ya sudah saat itu aja? Ya, akhirnya saya menyelesaikan di Fakultas Hukum di Tridharma Balikpapan. Oke, tapi sudah selesai ya ini ya? Oke, baik. Kemudian setelah akhirnya lulus kuliah, apa yang saat itu dilakukan? Kalau saya memang kan kuliah ini dari awal, dari setelah tidak lanjut di Fakultas Kedokteran kan, saya memang lebih banyak wira swasta ya, banyak berusaha, banyak menjadi bagian membesarkan organisasi lain semua. Jadi memang sudah banyak pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang saya rintis semenjak saya kuliah gitu. Jadi pada saat saya apa saja saat itu? Ya misalkan saya ada kemarin sempat ada pabrik macam-macam lah, ada di bidang pertanian, kemudian di kelapa sawit, kemudian di
perusahaan gas. Sudah di sini tapi ya? Iya, tapi usaha saya di Jawa, bukan di sini. Oh, usahanya di Jawa. Baik. Di sini yang ini aja kebun sawit. Oke, baik. Setelah akhirnya memutuskan untuk menjadi anggota DPRD Bontang, saat itu apa yang memotivasi? Apakah memang dari keluarga atau dari diri sendiri? Kalau pertama, kalau kita lihat yang memotivasi saya, pertama saya melihat kedua orang tua saya ya. Saya melihat kedua orang tua saya sebagai contoh atau panutan yang saya lihat banyak mendatangkan manfaat buat masyarakat. Ya. Dari situ saya lihat sepertinya sudah waktunya nih, karena saya juga sudah mapan secara ekonomi. Ya. Saya mau bagaimana pemikiran-pemikiran saya pada saat itu, gagasan-gagasan saya ataupun saya sendiri bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga pada saat itu melalui ilmu-ilmu yang saya miliki, kemudian pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari kedua orang tua atau dari lingkungan-lingkungan yang ada, saya memutuskan untuk saya coba untuk bertarung menjadi wakil rakyat Kota Bontang. Dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil rakyat Kota Bontang. Oke, tapi tidak dipungkiri memang itu juga dorongan dari orang tua? Kalau dorongan sih bukan dorongan ya, tetapi kan samalah seperti Bart kata begini. Kakak saya ini seorang dokter. Kenapa jadi dokter? Karena dia melihat kedua orang tuanya adalah dokter. Ada anak yang bapaknya seorang jenderal, anaknya pasti mau jadi jenderal. Kebetulan karena saya melihat pergaulan sehari-hari saya melihat ayah saya seorang politisi, wali kota, kemudian bunda saya kemarin dulu ketua DPR, kemudian wali kota, sedikit banyak menginspirasi. Maksud saya untuk saya harus bisa seperti mereka, harus bisa berbuat dan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Tapi dengan melihat dunia politik saat itu, apakah memang sudah ada di benak seorang Bang Faiz saat itu untuk berpolitik? Apakah cuman karena melihat pergaulan dari orang tua dan juga lingkungan yang memang di dunia politik? Jadi sebelum saya masuk ke politik kan saya sudah merasakan jatuh bangun dunia politik, sudah merasakan langsung yang namanya berhasil atau gagal dunia politik. Saya berasal dari kalangan politik, ibu saya pernah gagal sebagai calon wali kota, bapak saya pernah gagal sebagai calon gubernur, dan yang perlu kita siapkan untuk menjadi politisi adalah mental untuk siap menang dan siap kalah. Dan itulah yang alhamdulillah bekal saya, persiapan saya ketika saya maju sebagai politisi. Ya, bekal itu yang saya harus siap siap menang dan siap kalah. Dan itulah yang yang selalu memberikan motivasi saya untuk bisa bertarung dalam setiap dalam kontestasi politik kemarin pemilu. Kalau saya bertanya soal apa saat itu yang menjadi motivasi seorang Bang Faiz untuk maju ke kursi dewan, apakah memang melihat dari masyarakat yang memang membutuhkan seorang Bang Faiz atau apa? Saya kira yang pertama dari kemauan diri sendiri, bahwa saya ingin ada rasa ingin bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua ada dorongan dari masyarakat atau konstituen yang setiap saya jalan, karena memang sebelum saya menjadi anggota DPR saya rutin dalam membina beberapa organisasi. Jadi memang saya sering turun ke lapangan, kemudian di basis-basis konstituen dan masyarakat banyak yang meminta, ayo Bang maju. Saya bilang waduh, awalnya saya tidak yakin juga, tetapi karena dorongan dan amanah dari masyarakat ya saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR pada saat itu. Oke, baik. Kemudian kalau dari dorongan orang tua saat itu? Kalau support sih ya pasti orang tua mendoakan ya, tetapi kalau support secara langsung sih tidak. Orang tua ya melepas aja, silakan. Oh, melepas saat silakan, itu ya. Silakan bertarung, siapkan ya dengan segala macam. Kalau kamu sudah mau maju, artinya kamu sudah siap dengan segala-galanya, siapkan timmu, siapkan strategimu apa semua ya silakan. Orang tua tidak pernah mengintervensi atau mendorong yang dalam konotasi yang bahwa pada saat itu dia wali kota dia harus menggunakan struktur-struktur di OPD atau perangkat pemerintah daerah untuk membantu memenangkan saya. Ketika saya maju pada saat itu 2019 itu murni gerakan saya sendiri, saya yang membentuk tim, kemudian saya turun ke lapangan dan alhamdulillah hasilnya bisa maksimal meraih suara di Kota Bontang. Oke, baik. Kalau saya berbicara soal sebuah keberadaan yang memang didapati seorang Bang Andi Faiz saat ini, dan dari kecil mungkin sudah kalau dibilang daripada masyarakat ataupun anak-anak saat itu sudah berbeda gitu ya dari golongannya pun saat itu. Apakah tidak ada keinginan untuk menjadi pengusaha saja, karena memang kalau di dunia politik kan pastinya kita membawa beban masyarakat saat itu. Seperti apa? Ya sebenarnya dasarnya karena ingin bermanfaat.
ingin bermanfaat untuk masyarakat, ya kalau saya berbicara saya hari ini tanpa menjadi seorang ketua DPRD pun, tanpa menjadi anggota DPRD pun, hidup saya sudah berkecukupan. Iya. Ya, tapi karena dasar saya ingin bermanfaat, kemudian ingin meneruskan aspirasi atau masukan dari masyarakat, kemudian amanah dari masyarakat, dorongan dari masyarakat, itulah yang membuat saya akhirnya saya harus keluar dari zona nyaman saya ini gitu loh. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Saya coba memberikan, karena politisi ini kan begini Mbak. Politisi ini baru bisa dibilang, apalagi kita di partai politik ya, kader partai politik itu, anggota partai politik baru dibilang sebagai kader kalau dia berani nyalek. Nah, saya ini kan kemarin sebelum saya menjadi ketua Golkar, saya ketua MPG, ketua Bontang. Ya, kalau kita dibilang kita ini seorang politisi, ya salah satu indikatornya berani dong caleg, berani dong maju. Nah, alhamdulillah ya saya membuktikan bahwa saya seorang politisi dan kader setia di partai, dan saya berkontribusi pada saat itu untuk membawa kursi di Partai Golkar, di partai saya. Oke, baik. Kalau berbicara dengan partai politik, kenapa saat itu memilih Partai Golkar dengan berbagai macam partai? Kalau alasan yang pertama tentu saya dibesarkan dari keluarga besar Partai Golkar. Ayah dan ibu saya adalah tokoh yang punya andil besar dalam membawa dan membesarkan Partai Golkar. Rasa-rasanya tidak mungkin lah saya mau keluar dari pohon yang serindang dan senyaman Partai Golkar, kan seperti itu. Jadi ya itu aja dasarnya. Tetap milih Ya, Partai Golkar ya. Partai Golkar. Baik. Kemudian kalau kita melihat seorang Andi Faisal Sofyan Hasdam dari keluarga yang memang cukup dikenal di Kota Bontang ini, saat itu ada nggak? Pasti seorang Andi Faiz ya pasti nanti jadi kalau nyalek gitu, ada kata-kata seperti itu nggak diterima? Kata-kata seperti itu sebenarnya jadi beban buat kita. Jangan sampai kita dibilangin pasti jadi malah tidak jadi kan. Jadi kan malu. Tapi itu yang saya bilang, mental kita sebelum kita turun, sebelum kita bertarung, saya sudah bilang tadi bahwa saya sudah biasa merasakan pahit dan manisnya pemilu, kemudian jatuh bangunnya pilkada. Jadi Tapi sebelum 2019 memang pernah mencalonkan? nggak pernah, tapi kan di lingkungan keluarga saya sendiri, kebetulan saya kan menjadi bagian ketika merasakan bagaimana sih perasaan kita ketika kalah pilkada. Kan itu kan kita perlu mental, walaupun dibilang bisa kita terima, ya tapi kan pasti ada lah namanya rasa shock kita kalah. Pada saat kemarin Bunda kalah dengan Pak almarhum Pak Didarma, kemudian kemarin lagi kalah itu, akhirnya ya pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita berpikir bahwa kita jangan pernah melakukan sesuatu dari kacamata atau pandangan orang lain. Kalau orang mengatakan bahwa Andi Faiz pasti duduk, ya kalau kita bicara begitu ya pasti kita terlena dan tidak akan duduk. Hari ini masyarakat sudah pintar kan seperti itu. Kalau kita bergerak berdasarkan pandangan orang lain, kita percaya sama orang lain, pendapat orang lain, ya kita tidak bergerak. Masyarakat hari ini, siapa yang dekat dengan masyarakat, siapa yang berkontribusi buat masyarakat, siapa yang bermanfaat untuk masyarakat, yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, itulah pasti dipilih. Nah, kalau kita dasarnya, saya seorang anak wali kota pada saat itu, kemudian hanya mendengarkan orang-orang pasti dipilih, pasti jadi, itu nggak akan jadi. Oleh karena itu sebenarnya jadi beban buat saya, dan alhamdulillah ya seperti saya bilang tadi, saya turun sendiri tanpa ada intervensi dari ibu saya kepada masyarakat, apa semua saya bisa berhasil, dan alhamdulillah suara saya kemarin terbanyak di Kota Bontang. Oke, baik. Kalau soal pemilihan di 2009 saat itu, berarti seorang Andi Faiz saat itu memang terjun langsung dan berkeringat sendiri, bukan tidak ada bantuan-bantuan dari keluarga maupun kerabat gitu. Kalau bantuan keluarga atau kerabat pasti ada. Artinya bantuan itu kan, memilih kita pun itu sudah bantuan. Dengan mencoblos atau mendoakan itu kan bantuan. Tetapi yang maksud saya adalah membentuk struktur pemenangan, struktur koordinator, sampai ke jaringan, sampai ke warga, itu semua memang kerja-kerja saya sendiri, membentuk tim, kemudian membentuk jaringan-jaringan itu saya sendiri, tanpa ada bantuan atau intervensi dari ibu kepada perangkat-perangkat atau apa yang ada di Kota Bontang. Itu berarti benar-benar sendiri ya, tidak ada orang tua campur tangan di situ ya. Baik. Kemudian saat itu apa yang dikatakan seorang Andi Faiz kepada masyarakat, terutama yang ingin memilih Andi Faiz saat itu? Ya, kalau saya prinsipnya saya turun ke masyarakat yang memang ini saya yang sudah berbuat, saya sudah berbuat untuk masyarakat, ya saya berharap
kan begini, masyarakat itu ketika kita sudah pernah berinteraksi, kemudian sudah dirasakan seperti saya bilang tadi, rasakan manfaatnya, kita tidak susah untuk mencari suara dari masyarakat. Yang saya sampaikan ke masyarakat ya ini adalah saya, ya insya Allah apa jadi permasalahan, aspirasi atau masukan dari masyarakat akan saya perjuangkan. Karena sebelum saya menjadi anggota DPR pun hampir setiap hari juga masyarakat itu datang ke rumah. Hampir setiap hari juga saya berinteraksi dengan warga. Artinya walaupun waktu itu belum didukung oleh support APBD, tetapi dengan alhamdulillah dengan kelebihan anggaran yang saya miliki dari kantong pribadi sudah sedikit banyak membantu orang-orang. Jadi ketika itu saya juga masuknya tidak susah kemana-mana ke kalangan masyarakat karena memang kita sudah banyak menebar istilahnya kebaikan di masyarakat. Tapi saat itu juga memang dari hasil sendiri ya, bukan dari orang tua juga ya? Oh, udah hasil sendiri lah. Hasil sendiri kita ya? Kan maju caleg ini saya bilang tadi, kita ini karena kita sudah merasa berkecukupan dan kita mau keluar dari zona nyaman, kemudian kita juga mau bermanfaat lebih buat masyarakat melalui pemikiran-pemikiran program-program kita ya. Ya cobalah kita masuk sebagai pemangku kebijakan kan seperti itu. Kita mau menjadi pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan untuk bisa menentukan arah pembangunan Kota Bontang. Jadi manfaatnya kita tuh lebih luas lagi kan itu. Oke, kembali kepada seorang Bapak Andi Faisal Sofyan Hasyam yang memang dari keluarga yang sudah dari keluarga berada saat itu. Apakah tidak ada keterlenaan seorang Bang Faiz saat itu sehingga membuat keluar jalur dari keinginan orang tua yang memang namanya orang tua pasti ingin anaknya sukses, bisa mandiri sendiri gitu, saat dalam perjalanannya ada nggak? Ya kalau perjalanan hidup saya ini kalau kita cerita tidak cukup sekarang Mbak. Mungkin masyarakat Bontang sudah tahu lah. Ya, simpelnya saja. Ya, simpelnya artinya begini. Gimana ya kalau perjalanan hidup itu saya yang menjadi pelajaran tentunya. Jadi akhirnya bisa menjadi motivasi untuk lebih baik gitu. Ya, setiap kegiatan, setiap kejadian yang saya lalui setiap harinya itu menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran buat saya. Itu aja sih. Yang artinya memang yang selalu menjadi motivasi saya bahwa saya harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Apa yang sudah saya lakukan hari lalu harus lebih baik lagi di hari ini dan di hari esok harus lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke, berarti bisa saya petik kesimpulan memang ada ya gitu. Apanya nih? Ada hal-hal yang memang saat itu hal-hal muram atau hal-hal yang kelam saat itu? Karena memang harus belajar dari situ. Saya ambil kesimpulan dari kata-kata. Ya artinya kita belajar dari kegagalan ya. Kita belajar dari kegagalan, kita belajar dari kesalahan. Kemudian orang yang baik itu adalah orang yang berani memperbaiki kesalahannya. Artinya kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya kan seperti itu. Oke, baik. Kembali ke sebagai ketua DPRD, kesibukannya setelah duduk di kursi dewan, apakah hanya fokus di situ dan itu sudah menguras waktu? Sibuk banget. Sekarang sebagai ketua dewan, sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, sebagai ketua-ketua di beberapa organisasi, ya artinya kita nikmati aja. Artinya kan yang penting semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan agenda kegiatan apa semua kita jalani. Ada komplain dari istri dan anak mungkin? Enggak sih, saya waktu mau maju jadi anggota DPR itu waktu pemilihan saya sudah sampaikan, saya panggil istri, ini siap nggak? Karena sudah pasti kalau yang namanya anggota DPRD itu waktunya buat keluarga itu pasti lebih sedikit. Ketika kita menjadi pejabat publik, saya bilang itu privasi kita artinya sudah tidak ada lagi. Nah jadi ya harus kesepakatan dulu nih. Kalau sudah sepakat baru saya maju. Nah alhamdulillah istri ya support aja. Ketika sudah support ya akhirnya saya siap. Kalau istri melarang saya tidak akan maju. Karena istri ya sudah izin dari istri, kemudian support dari istri bahwa saya bilang kalau nanti syukur-syukur saya terpilih jadi anggota DPR udah loh. Itu tiap hari namanya agenda kegiatan pasti, belum lagi kita kunjungan kerja, kemudian kegiatan-kegiatan lain, undang-undangan pasti untuk anak sama istri agak-agak berkurang waktunya dan perlu pemahaman. Alhamdulillah istri saya sangat support dengan saya. Tapi ada waktu tertentu nggak untuk keluarga memang? Pokoknya setiap hari kalau saya di rumah itu waktu buat keluarga. Misalkan saya
di Bontang atau saya lagi istirahat, itu semua buat keluarga. Tapi kalau tiba-tiba akhirnya mungkin sudah ada janjian nih dengan istri dan anak dan tiba-tiba harus menjalankan tugas, ada pernah seperti itu? Pernah sih, tapi ya istri menyesuaikan aja. Berarti tidak apa-apa Tidak gitu apa-apa. ya. Ya memang kan kita tugas negara kita sudah dilantik dan diangkat, disumpah dengan undang-undang, ya kita harus jalankan kan seperti itu. Oke, baik. Setelah akhirnya terpilih saat itu dan ternyata menjadi ketua DPRD, Ya. menyangka apa tidak? Targetnya saat itu apa sih? Apa ya sudah jadi anggota aja enggak apa-apa? Terus terang jalan hidup saya ini, Mbak, saya jalani aja gitu loh. Saya jalani perjalanan hidup saya dari saya itu dibilang tadi di awal, saya berasal dari keluarga yang mapan, tetapi kemudian pada saat di perjalanan hidup saya ada ya cerita-cerita masa muda apa semua itu, ya saya jalani aja kehidupan ini, termasuk juga dengan perjalanan di Pileg. Pileg ini niatan saya itu sebenarnya hanya untuk bagaimana Partai Golkar ini tetap menjadi pemenang di Kota Bontang. Karena pada saat itu banyak caleg-caleg di tahun lalu, di periode yang sebelumnya banyak yang tidak mencalonkan diri. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu kader Partai Golkar ini harus saya pertahankan kursi Ketua DPRD, harus tetap menjadi pemenang di Kota Bontang. Nah, akhirnya itu aja sih yang memotivasi saya. Kemudian kalau masalah saya membidik Ketua DPRD, nggak ada. Ini mengalir aja, memang jalan Allah aja. Tiba-tiba suara saya banyak, kemudian DPP memberikan kepercayaan kepada saya, amanah kepada saya untuk saya menjadi Ketua DPRD di Kota Bontang. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi Ketua Golkar. Jadi ya dijalani aja, air mengalir aja. Namun ternyata berkahnya jadi ketua dewan ya, langsung Ketua dewan, dan setelah itu sekarang dipercaya lagi menjadi Ketua Golkar. Oke, baik. Kalau dari organisasi sendiri apa yang sekarang juga jadi kesibukan seorang Ya, Bang Adi Faiz? Saya di Pemuda Pancasila sebagai ketua. Di situ kan kita bagaimana bisa membina dan memanusiakan manusia ya. Di situ ya memang perlu waktu dan perhatian lebih kepada kader-kader yang khususnya memang dalam tanda kutip memang kita tahu PP ini kan banyak konotasi negatif. Artinya memang kalau dulu kan image-nya PP ini preman atau banyak orang yang yang kurang baik perilakunya. Inilah yang setiap hari saya berinteraksi untuk membina anak-anak ini, kemudian mencarikan pekerjaan, mencarikan solusi untuk kehidupannya. Kemudian juga yang kedua, saya sebagai ketua PSSI ya yang menaungi seluruh klub-klub bola, pemain-pemain bola, sekolah-sekolah sepak bola. Artinya memang ada aja kalau namanya permintaan bantuan atau apa dari setiap klub-klub sepak bola atau sekolah sepak bola, itu pasti ada setiap mengikuti kejuaraan. Di Bontang tentunya ya? Di Bontang, bahkan sampai keluar. Orang Bontang keluar ya. Kemudian juga sebagai ketua esport. Esport itu olahraga Game, gitu ya, game. Nah, itu juga kan yang sekarang lagi booming, generasi milenial rata-rata main Tapi itu. kalau jadi ketua berarti pintar juga? Enggak. Oh, enggak. Membina aja. Saya cuma tahu jenis-jenis gamenya, tapi kalau mainnya nggak pernah. Nggak ada waktu juga untuk main ya. Kemudian? Kemudian yang sibuk-sibuknya sih itu aja sih. Ya, sibuk-sibuk di ketua-ketua itu aja. Itu aja sudah menguras waktu dan tenaga dan pikiran sudah banyak. Kalau jangan nambah lagi dah itu. Jangan nambah lagi. Oke, baik, saya akan lanjutkan perbincangan kita Bang Faiz, tapi sesaat lagi saya ingin jeda terlebih dahulu. Siap. Baik pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita bersama Ketua DPRD Kota Bontang Bang Faiz. Namun sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kota Bontang. Baik, tadi saya sudah menyinggung banyak hal tentang bagaimana perjalanan menjadi Ketua DPRD Kota di DPRD tentunya. Baik, kalau saya bertanya tugas setelah duduk di kursi dewan. Ya, saya kira kalau tugas setelah Apalagi sebagai ketua kan? Ya, kalau tugas sebagai ketua atau anggota DPR itu mengurusi seluruh kehidupan masyarakat. Semua kehidupan masyarakat itu dari rumah tangga atau apapun, semua dari hal kecil sampai terbesar itu pasti masyarakat mengaruhi anggota dewan, mengaruhinya ke ketua dewan. Ya, itulah tugas kami. Kalau tugas kami dalam lingkup yang yang luasnya, yang luasnya seperti itu. Ada orang mau cerai,
ngadu ke ketua, ini ya itu kita alami ini. Ada orang nggak dibayar gajinya, ada orang di pesangonnya nggak terbayarkan, ada orang cari pekerjaan, ada orang mau nikah, mau lamaran, turut mengundang, semuanya tugas kita secara umum. Ya, itulah tugas kami di DPR. Baik, tapi kalau kita berbicara dengan sinergi dengan pemerintahnya, seperti apa? Kalau kita bicara tugas kedewanan sesuai undang-undang ya, kita kan dilantik memiliki 3 fungsi ya, tugas kami ya sebagai fungsi legislasi dalam hal pembahasan perda, kemudian dalam hal fungsi penganggaran, pembahasan anggaran bersama dengan KPD dan juga fungsi kontroling kami, pengawasan. Itulah kalau fungsi yang benar-benar itu. Sebenarnya fungsi yang benar tadi yang pertama. Yang pertama ya itu malah lebih mengena. Lebih mengena. Itu sebagai wakil rakyat itu mewakili rakyat semua. Betul. Baik. Namun kalau dengan melihat permasalahan yang ada di Bontang yang saat ini masih digodok maupun jadi perbincangan di DPRD. Saya kalau permasalahan sih yang pertama kan memang kita Bontang saat ini fokus pada permasalahan banjir ya. Banjir ini menjadi momok dari tahun ke tahun dan memang kami di DPRD yang memiliki hak budgeting istilahnya, hak penganggaran memang selalu dalam setiap pembahasan anggaran dengan pemerintah selalu mendorong supaya ada alokasi khusus buat penanggulangan banjir di Kota Bontang. Nah, itu yang dari tahun ke tahun kami perjuangkan dan alhamdulillah walaupun belum bisa terselesaikan tetapi kami tahun ini sudah berhasil mendorong 94 miliar kurang lebih untuk penanggulangan banjir di Kota Bontang. Karena yang kedua yang selalu saya dorong ke pemerintah adalah masalah pendidikan. Karena saya berkeyakinan bahwa ketika pendidikan Kota Bontang ini anggarannya besar, tentu alokasi anggaran yang akan disalurkan untuk bidang-bidang pendidikan yang ada di Kota Bontang ini pasti akan tepat sasaran dan membawa manfaat untuk para pelajar atau orang tua di Kota Bontang. Karena kalau kita bicara tentang pendidikan ini kan kita bicara outputnya adalah kualitas. Bagaimana kalau mau kualitas kita bagus, tentu alokasi anggaran harus besar. Alokasi anggaran besar kita pergunakan. Sekarang kita masih lihat masih banyak sekolah-sekolah yang masih sarana ruang belajarnya masih join berdua masih kurang. Kemudian di pesisir masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak, kemudian juga sarana-prasarana yang ada di sekolah-sekolah Kota Bontang memang masih perlu penganggaran khusus untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas. Itu kan semua kita bicara kualitas. Ketika bicara pendidikan, outputnya kualitas ya bagaimana kualitasnya ya menghadirkan sekolah-sekolah dengan taraf standar yang bagus di Kota Bontang. Ini usaha saya secara pribadi sebagai ketua DPR selalu saya dorong alokasi pendidikan kita jangan hanya bicara 20% sesuai anggaran mandatori, tetapi bagaimana 20% ini bisa kita kelola dengan baik. 20% ini kan besar. Iya. 1,6 itu kalau kita bicara 20% 320 miliar. Nah dari 320 miliar ini kalau kita bisa yang pertama menganggarkan untuk kesejahteraan guru, kemudian yang saya bilang tadi peningkatan sarana prasarana, fasilitas sekolah, kemudian bagaimana menghadirkan fasilitas gratis untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh siswa yang ada di Kota Bontang. Saya pikir ini adalah salah satu indikator untuk bisa memajukan atau meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di Kota Bontang, dan ini sangat membantu pemerintah ketika nantinya ke depan kita bicara Bontang pasca migas sudah banyak kita siapkan generasi muda kita melalui pendidikan dan anggaran pendidikan yang besar untuk siap nantinya di pasca migas setelah migas habis Kota Bontang. Tapi sejauh ini seperti apa? Ya kalau kami di DPRD itu selalu mengusulkan, ya. Kalau kita bicara mengusulkan, maunya saya adalah pendidikan itu kita bicara bukan hanya tanggung jawab hanya untuk sebagian orang. Saya selalu bicara bahwa SD, SMP, SMA itu adalah semua adalah warga Bontang. Jadi kita jangan hanya bicara ketika kita memberikan bantuan APBD atau program-program APBD hanya untuk menyasar masyarakat atau siswa yang hanya berasal di tanggung jawab Kota Bontang, SD, SMP, ya, SMA, SD, SMA. Walaupun nanti memang perlu dengan regulasi atau sistem seperti apakah hibah atau apa, tapi ini perlu karena kita semua adalah warga Bontang. Iya. Kemudian juga bantuan-bantuan yang ada saat ini selalu saya suarakan. Kenapa dulu bisa pembagian seragam gratis dari SD kelas 1 sampai 6, SMP 1, 2, 3, bahkan SMA pun dapat, kok sekarang nggak bisa gitu. Padahal anggaran sama dan ini sangat menjadi beban bagi masyarakat khususnya orang tua, dan kami sebagai wakil rakyat hampir sering setiap saya berkunjung keluhannya adalah
Kenapa kami sekarang kalau masuk sekolah biayanya sudah mahal Pak, sudah satu orang bisa 1 juta lebih. Tapi kemana sih sebenarnya anggaran itu dilarikan kalau memang sebenarnya dengan anggaran itu tuh cukup gitu? Jadi kalau kita bicara alokasi pendidikan, kalau 20% alokasi pendidikan itu kan secara global. Mungkin alokasi 20% pendidikan yang dimasukkan oleh pemerintah ini adalah keseluruhan, baik dari gaji tenaga pendidik dan lain semuanya. Mau saya itu adalah 20% khusus untuk peningkatan SDM dan misalnya pasal guru, murid, kesejahteraan guru, begitu yang saya mau sama. Jadi betul-betul ada kelihatan progresnya ketika ada antara 20% setiap tahun. Ini yang kita bangun, sekarang sekolah yang awalnya ada misalkan ada 18 sekolah yang tidak layak, sekarang bisa tambah 4 sekolah. Ada progresnya yang dicapai setiap tahun anggaran besar itu. Selama ini tidak ada ya? Tidak terlihat. Saya lihat kan kalau sekarang ini kita tidak bicara capaian tapi per sekolah itu. Artinya kalau itu menjadi sorotan publik, itulah yang akan kita perbaiki. Ketika itu sudah masuk media, itulah yang kita akan perbaiki. Padahal kan seharusnya pemerintah dalam hal ini yang berlaku rata. Iya, kami mengalokasikan anggaran sebesar 20%, harusnya itu diserap tidak terpilih tapi semuanya harus dapat, semuanya bersamaan lah. Tapi kalau yang sudah terlanjur bagus nih, apakah dengan anggaran yang sama tidak merugikan yang sementara masih butuh banyak? Bukan. Jadi kan anggaran besar ini bukan diperuntukkan bagi sekolah yang sudah cukup. Tapi anggaran yang besar ini diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang memerlukan. Jadi misalkan 20%. Mau saya itu yang sudah bagus ya sudah. Tapi kan masih banyak sekolah-sekolah kita yang ruang kelas belajarnya masih kurang. Ya. Kemudian masih ada yang sekolah yang misalkan tidak punya musola, masih ada sekolah yang tidak punya lab di dalamnya. Yang mau saya itu yang mana-mana yang belum ada itu yang dilengkapi. Karena kan anggaran itu besar, 30 miliar. Apalagi kalau misalkan dikeluarkan anggaran belanja menggunakan guru atau semua itu buat pembangunan SDM atau fisik yang ada di sekolah-sekolah kita. Saya pikir akan sangat maksimal dan tidak ada lagi nanti sekolah-sekolah atau ini yang ketinggalan lah. Tapi kalau melihat anggaran di 2023 nanti, apakah dengan semua rincian yang dikeluarkan seorang Bang Faiz tadi bisa? Alhamdulillah, artinya dari semua yang disorot media yang menjadi isu di publik akhir-akhir ini semua sudah kita masukkan, sudah kita dorong di APBD 2023. Kita sudah masukkan dari itu dilaksanakan perbaikan pembangunan di sekolah-sekolah. Oke, baik. Selain pendidikan, apalagi yang masih diperbincangkan? Kalau di DPR sih saya pikir perbincangan itu tidak jauh dari ini ya, dari isu-isu ya kalau saya pribadi ya pendidikan sama infrastruktur itu aja sih. Kalau yang lain sosial masyarakat itu kan lebih ke pribadi kami, pendekatan pribadi kami ketika bermedia sosial. Tapi kalau dalam fungsi tugas dan tanggung jawab kami ya memang yang menjadi PR kami saat ini dan tanggung jawab kami dalam membangun kebijakan kota Bontang ini ya saya pikir sekarang ya bagaimana kita bisa menghadirkan Bontang itu bebas banjir atau tidaknya banjirnya semakin berkurang dengan tahun. Karena banjir terus terang tidak mungkin bisa hilang. Banjir selalu, tapi bagaimana volumenya itu semakin tahun semakin berkurang tidak semakin bertambah. Kalau dari sisi ketenagakerjaan di Bontang, apakah saat ini sudah mulai membaik dengan banyaknya pengangguran, apalagi di saat COVID-19 kemarin? Saya kira kalau kita bicara COVID, kita kesampingkan COVID lah. COVID ini kan kondisi global yang memang tidak hanya di Bontang, Indonesia, di seluruh dunia pun merasakan dampaknya. Sampai hari ini pun PHK massal di mana-mana terjadi. Alhamdulillah di Bontang ini walaupun COVID, tapi saya lihat perekonomiannya masih bagus. UMKM sekarang juga artinya kegiatannya masih berjalan banyak ya. Artinya masih stabil lah perekonomian Kota Bontang, walaupun memang kalau kita bicara secara ini antara jumlah, kita kan berharap begini, banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang ini kita berharap kan tentunya mendatangkan manfaat untuk sebenarnya untuk masyarakat Kota Bontang. Ketika begitu banyak investasi masuk, nanti kita berharap itu adalah pintu buat masyarakat Bontang untuk mencari pekerjaan kerja di situ. Itu aja yang salah satu juga tugas kami di DPR ini, selalu memfasilitasi setiap ada investor masuk, investasi masuk, kita selalu panggil pimpinannya
kami selalu mengikuti bahwa kita ada perda wilayah, kemudian kami minta ketika berprestasi buat kantor di Bontang, kemudian taruh uangnya di Bontang, kemudian kalau pekerjaan-pekerjaan yang namanya tenaga kasarnya atau tenaga-tenaga yang bukan tenaga khusus, ya ambillah masyarakat Kota Bontang, ya kan seperti itu. Karena masyarakat kita ini sekarang biasanya kalau semua TA, kalau pas lagi TA, pas banyak orang kerja, nanti begitu TA selesai, hilang lagi, nganggur lagi ya. Ya, karena memang kondisi kota industri yang banyak pabrik ya seperti itu juga kan. Ya, tapi mudah-mudahan kita berdoa semakin banyak berita-berita bahwa di komplek Kalimantan Timur membuka apalagi namanya pabrik-pabrik baru, mudah-mudahan dengan itu bisa membawakan manfaat untuk masyarakat Bontang, khususnya untuk pekerjaan untuk pekerja. Tapi kalau melihat sampai saat ini, apakah dengan adanya banyaknya investor yang masuk, tetap menyerap tenaga kerja Bontang? Saya kira sekarang sudah ambil right track ya, artinya setiap ada penerimaan lowongan sekarang kan saya lihat di Snaker juga sudah sangat baik. Antar perusahaan, komunikasi dengan Snaker sangat baik. Tidak ada penerimaan karyawan yang di sebuah perusahaan tanpa melalui lowongan dari Snaker. Artinya ini sudah menjadi sinergi yang baik antara investor, perusahaan dengan pemerintah dalam hal ini Snaker. Sehingga ini bisa terdata dengan baik, tidak ada lagi nanti tiba-tiba ada tenaga dari Jawa masuk, ada penerimaan lowongan 70, ternyata 70 dari Jawa semua. Ini kan akhirnya kita bisa mendata dan juga sebagai data kita di Kota Bontang berapa sih selakannya sebenarnya investasi masuk, berapa diperlukan tenaga kerja, berapa sih mereka. Tapi sejauh ini sudah diterapkan ya? Sudah. Sudah diterapkan. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang pemerintahan di Bontang, kalau menurut kacamata seorang Bang Faiz sebagai Ketua DPRD, apa yang masih perlu diperbaiki di Bontang ini? Kalau kita bicara pemerintah, ya saya kan sebagai DPRD ini mitra, sebenarnya mitra, tapi juga saya ada pengawas, pengawas pemerintah. Jadi saya selalu memperhatikan seperti ini. Memang kita setuju bahwa UMKM adalah fondasi utama perekonomian. UMKM itu adalah perekonomian utama. Yang pertama, yang dilakukan pemerintah saat ini saya pikir sudah sangat baik terhadap UMKM, tetapi perlu dikaji secara dikaji secara terukur melalui penelitian atau kajian bahwa apakah event-event yang dibikin pemerintah pada saat ini dan tahun depan insya Allah alhamdulillah saya ini bukan tidak setuju, tetapi karena tadi tanya apa yang menjadi ini kritik saya kepada pemerintah. Apakah 77 event yang akan dilaksanakan tahun depan itu, apakah itu membawa manfaat untuk PAD di Kota Bontang? Oh, jadi tahun depan rencana ada 77 event? Ada 77 event di Kota Bontang. Saya mau, yang ada dalam benak saya ini, saya mau seperti ini. Ada event yang dilaksanakan di Kota Bontang, oleh pemerintah Kota Bontang, tapi gaungnya jangan hanya skala Bontang. Kalau kita bicara 77, kalau 77 hanya seremonial, 77 hanya, ya mohon maaf, yang melaksanakan itu juga, kemudian yang pelakunya itu juga tidak merata gitu ya. Tidak merata juga. Adakah mendatangkan potensi PAD buat Kota Bontang seperti itu? Kalau kita bicara event skala nasional, tentu kan yang pertama orang dari luar datang, kemudian dia bisa menjadi juru bicara, menjadi bisa menjadi duta kita lah. Ketika dia lihat Kota Bontang, dia pulang ke kotanya, dia cerita tentang keindahan Kota Bontang. Kemudian ketika dia di Bontang, dia bermalam di Bontang, hotel-hotel kita penuh, restoran kita penuh. Kemudian terjadilah perputaran UMKM di situ. Nah, kalau kita laksanakan event-event seperti yang ada saat ini kemarin, event-event pameran, saya lihat yang jualan itu aja. Iya. Yang jual itu nanti event dari udang itu lagi. Pindah di sana. Saya mau kalau memang ada 77 event yang akan dilaksanakan di tahun depan Kota Bontang, ini ada sebuah gebrakan yang memang bukan hanya seperti ini gitu loh. Misalkan ada contoh, misalkan Erau. Bagaimana kita bisa mengemas Erau itu, kita undang Kesultanan datang, kemudian Pesta Laut kita undang bagaimana budaya tradisional kita di Kota Bontang. Tetapi event ini mampu menarik wisatawan, mampu menarik orang dari luar, sehingga ada potensi PAD atau potensi pertumbuhan ekonomi di situ. Nah, kalau yang ada sekarang ini kan, makanya saya bilang, coba ini perlu dikaji secara terukur. Apakah ada potensi atau potensi dari pelaksanaan kegiatan ini yang arah kebijakan sekarang kan wisata UMKM, wisata wacana. Tapi kan tidak hanya seperti itu saja, perlu ada kajiannya gitu. Apakah sudah tepat sasaran, apakah sudah betul, apakah ini sudah benar, kan seperti itu. Nah, ini yang saya kritisi bahwa ini perlu
perlu kajian. Artinya itu dibanding 77. Kalau kita bicara 77 event, 1 bulan aja itu 1 tahun itu 12 bulan. Iya. Nah kalau 77 itu berarti ada berapa? 1 bulan ada berapa? Bisa seminggu sekali itu Nah, ya. bisa seminggu sekali. Nah itulah yang saya bilang. Atau bisa saya Tapi begini, tapi saya mendukung apa yang dilaksanakan oleh program pemerintah. Ini kan pemerintah melalui Bapak Wali kan menetapkan RPJMD-nya sudah, artinya hebat pariwisata. Mungkin hebat pariwisata, hebat UMKM. Yang saya kritisi adalah mungkin perlu dikaji, perlu dikaji. Tapi saya bukan berarti saya tidak mendukung event-event ini, tapi perlu kajian karena kan sayang kalau ada 77 event kita buang APBD kita berapa banyak, kemudian juga manfaatnya tidak terlalu besar untuk masyarakat Kota Bontang, sayang. harus ada inputnya untuk PAD Iya, gitu ya. ya kita kan bicara sekarang itu bicara event, bicara UMKM kan ya perputaran ekonomi dan juga untuk pemerintah kan PAD, ya kan? Bukan hanya sekedar hiburan di Bontang aja. Bukan hanya sekedar hiburan di Bontang. Oke, baik, kalau begitu saya bisa ambil kesimpulan bahwa tidak perlulah 77, 50 aja, yang penting ada satu yang wah gitu untuk bisa mendatangkan. Iya. Itu. Ya mudah-mudahan dari 77 ini, ya saya kan tadi bicara ada 77, saya belum tahu eventnya apa-apa aja. Ya siapa tahu 77-nya itu semua event yang wah semua, ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan 77 itu ada satu yang bagus, ya syukurillah, kan seperti itu. Atau misalkan 50 ya lebih bagus lagi yang bagus, yang eventnya nasional. Tapi kalau cuma pameran, nanti habis itu expo, nanti ini lagi, saya keliling, mohon maaf ya, saya keliling-keliling itu ke rudal sama anak saya. Ini lagi yang jualan kemarin, nanti ke anu lagi, ini lagi yang jualan. Enggak. Karena nanti pedagang pada komplain, oh saya nggak diajak. Bukan, maksudnya kan event itu kan UMKM, kita setuju menggerakkan UMKM, kita setuju bahwa bagaimana kita bisa menggerakkan UMKM. Tapi kan event itu tidak hanya melulu seperti itu kan, banyak event-event lain yang bisa kita kemas, misalkan ya, sport tourism, misalkan Konsepnya saja ya. Yang ya misalkan kita berani sekali-sekali ngambil misalkan turnamen sepak bola atau turnamen kita sebagai tuan rumah level nasional, masuk di sirkuit nasional, itu kita tanpa mengundang orang pasti datang. Ya tapi memang kita biaya sebagai tuan rumah, biaya sebagai panitia pelaksana, biaya sebagai apa semua kita siapkan. Tetapi kan dampaknya jelas, hotel-hotel nanti ketika kan peserta itu pasti terpaksa datang karena dia harus mengejar poin. Kalau namanya sirkuit nasional, terserah itu mau kejuaraan bulu tangkis, bola atau apa semua, yang namanya sifat nasional pasti kan dipaksa datang. Nah ketika dia dipaksa datang, pasti dia akan mengisi nih hotel-hotel yang ada. Pasti dia malam nggak mungkin di hotel aja, dia keliling ke mall, dia keliling ke warung-warung, dia cari makanan khas Bontang. Itu yang maksud saya gitu. Kalau cuma sekedar begini-begini, saya pikir ya biasa gitu ya. Oke, itu bisa masukan itu. Ya masuk itu masukan. Baik. Kalau saya berbicara tentang PSSI, terutama Bang Faiz sebagai ketua saat ini. Kalau saya melihat stadion yang ada di Skambing ataupun Bontang Lestari itu, dengan keadaan seperti itu, sebagai ketua PSSI Bontang, apa yang akan dilakukan? Padahal itu kan bisa untuk mereka berlatih. Saya kira dengan fasilitas yang sudah sangat, saya kira itu standarnya sudah standar nasional ya, di tahun prestasi, saya pikir dan kami di PSSI juga sudah, itu lapangan sudah rutin dipakai setiap hari. Artinya setiap masyarakat, baik warga Bontang Lestari ataupun klub bola ataupun dari pemerintah memang sudah rutin menggunakan lapangan Bontang Lestari. Tidak mangkrak ya? Kalau kita bilang tidak mangkrak, bahkan selalu pakai, dimanfaatkan, karena memang lapangan bola kita sekarang di Bontang ini cuma 2. Kalau yang tajuknya itu event pemerintah ya pasti cuma lang-lang atau taman prestasi gitu. Yang memang yang kita sayangkan sekarang ya memang ini aja, kita belum punya klub lagi. Ya mudah-mudahan harapan saya itu perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang itu bisa bersatu, menyisihkan mungkin misalkan membentuk manajemen khusus, misalkan PKT dengan anak perusahaannya, dengan turunan-turunannya ini kayak apa semua, kemudian PT Baga, Indominco, EYUP, semua perusahaan ini misalkan setiap membentuk manajemen khusus untuk membuat sebuah klub yang di dalamnya mereka kelola sendiri, kemudian penganggarannya mungkin dia bagi rata semua. Ya silakan, pemerintah tidak usah di situ, pemerintah menyiapkan sarana fasilitasnya, mereka yang mengelola keuangan dan pemainnya. Yang penting ada manfaat, ada hiburan buat Kota Bontang. Karena Kota Bontang ini saya kira kota yang sangat, masyarakatnya sangat fanatik dan sangat hobi dengan sepak bola. Event-event kejuaraan yang lokal saja kalau kita lihat di lang-lang dilaksanakan tuh animo masyarakat nonton itu sangat besar, dan kerinduan masyarakat untuk adanya klub
di Kota Bontang ini klub yang bisa masuk di Liga Nasional sangat tinggi gitu, sudah merindukan seperti itu lagi. Saya pikir perlu ada dorongan atau koordinasi dari pemerintah. Mudah-mudahan Pak Wali bisa memfasilitasi ini, memanggil pimpinan-pimpinan perusahaan untuk menyisihkan, tidak banyak loh Mbak. Misalkan satu perusahaan itu dia sisihkan dari keuntungan 1 miliar, kalau misalkan ada 18 perusahaan kan 18 miliar. Saya pikir lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup dan manfaatnya sangat terasa gitu. Tapi itu memang jadi keluhan pesepak bola Bontang. Bukan keluar sepak bola Bontang, keluar masyarakat. Masyarakat itu sudah rindu sama sepak bola, rindu akan hadirnya PKT Bontang, rindu akan hadirnya Bontang FC. Tapi pemain kan kita bicara pemain itu setelah klub ini ada kan. Pemain kan akan direkrut setelah misalkan oke, kami sepakat bikin bentuk klub baru untuk Liga Indonesia. Ya, nanti manajemen yang ada itu memilih pemain. Ya tentu komposisinya kita prioritaskan ada mengakomodir pemain lokal, kemudian untuk bisa bersaing dengan orang-orang Jawa, kita ambil juga pemain dari Jawa kan seperti itu. Oke, itu harapannya seorang Ketua PSSI. Ketua PSSI ya. Oke. Baik. Kemudian saya ingin bertanya selama duduk di kursi dewan di periode pertama ini, apa yang menjadi suka duka seorang ketua DPRD ini ya? Kalau suka dukanya sih nggak ada ya. Artinya semua saya jalani aja. Semua itu adalah nikmat. Saya pikir mau suka mau duka itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Memang harus saya jalani. Jadi saya tidak bilang saya jadi ketua DPRD ada sukanya, ada dukanya. Kalau kita berpikir seperti itu ya itu namanya kurang hitung-hitungan. Ya kan, ya kita dapat jabatan, dapat amanah, apapun konsekuensinya, ya itu kita jalani. Jadi semua pekerjaan itu mau suka mau duka ya jalani aja. Jalani aja ya, pokoknya intinya jalani aja. Tapi kalau melihat ataupun mendengar dari masyarakat yang mengatakan hal-hal negatif dari seorang Bang Faiz ini seperti apa? Kan pasti ada ya masyarakat yang belum puas nih dari seorang Bang Faiz. Jangankan masyarakat Mbak, namanya manusia. Itu kita berteman, bersahabat aja kadang di depan kita baik, di belakang kita jelek. Betul. Ini Mbak baru keluar dari ruangan saya, nah ini baik nih sama saya. Nanti kita ketemu sama Pak Teguh di luar sana, langsung bilang, apa Bang Faiz itu? Nah, itu teman sendiri, apalagi masyarakat. Ya tentunya itu menjadi motivasi ya. Motivasi kalau ada ibarat kata ya kritikan dari masyarakat atau ada hal-hal yang persepsi dari masyarakat itu tentu menjadi motivasi buat saya lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi buat masyarakat, karena tidak mungkin saya bisa memuaskan semua golongan, tidak mungkin saya bisa memuaskan semua orang karena memang saya bukan alat pemuas. Saya kan ketua DPRD jabatan saya, jadi ya yang penting tapi kan keluhan masyarakat memang harus sebagai anggota dewan ini. Yang penting setiap keluhan itu sudah saya tidak lanjuti. Itu kan saya sebagai itu yang saya bilang tadi di awal bahwa secara umum itu tugas DPR itu mencakup seluruh hajat hidup orang banyak di Kota Bontang, itu tugas tanggung jawabnya DPR. Nah, jadi yang penting ada keluhan, ada WA. Nah makanya saya juga itu nggak pernah WA saya itu nggak pernah saya balas. Makanya memori HP saya itu penuh karena setiap orang yang tidak saya kenal saya angkat apa semua. Tapi ya namanya kalau sudah namanya karakter ataupun memang masyarakat sudah ada memang tidak suka dari awalnya mindsetnya sama saya, pasti akan selalu bicara jelek tentang saya. Masyarakat kalau sudah orang yang sudah tidak suka dengan saya atau dengan siapapun, kalau sudah dia tidak suka, kita mau berbuat baik pun pasti orang tidak akan suka sama kita. Tetapi saya bagaimana caranya setiap ada keluhan, ada permasalahan, baik itu resmi atau tidak resmi, baik melalui surat formal, pasti selalu saya tidak lanjuti, baik selalu lewat RDP atau saya panggil orangnya atau saya langsung bantu. Itu aja sih. Oke, berarti bukan permasalahan yang seperti apapun ya, kalaupun ada suka duka ya ngalir aja ya. Ngalir aja, kalau suka duka itu ya, relatif aja. Dibilang suka kadang jadi duka, dibilang duka kadang jadi suka, kan nikmati aja. Kenapa dia seperti itu? Ya artinya beda-beda tipis antara kita bilang, kalau kita contoh misalkan begini, enak ya jadi ketua DPRD misalkan, Ya. atau enak aja jadi ketua DPRD. Kalau kita bicara suka, gajinya besar misalkan, ada penghasilan ada dinasnya. Tapi kalau kita bilang sampaikan lagi dukanya, kita anggap ini duka. Setiap hari loh kami keluarkan uang buat konstituen datang ke rumah, apa semua ujungnya impas aja itu suka duka. Sama aja kalau kita bilang suka duka dia relatif. Itu dalam hal kecil, artinya ya seperti itulah saya bilang. Misalkan ya suka duka itu ya beda-beda tipis. Oke, baik. Yang terakhir saya ingin bertanya, selama duduk di kursi dewan berarti apakah ada kebanggaan tersendiri? Alhamdulillah saya bangga dengan perjalanan hidup saya. Saya bangga
bisa membanggakan kedua orang tua saya, membanggakan anak istri saya. Saya bangga, terutama saya bangga dengan pemilik saya dan saya sangat bersyukur lah kepada Allah bisa menjadi ketua DPRD. Karena bukan suatu keinginan ya, bukan suatu impian Bukan. ataupun cita-cita saat itu. Bukan, saya tidak pernah punya keinginan atau cita-cita jadi ketua DPRD. Saya tidak punya ambisi untuk jadi ketua DPRD dan alhamdulillah saya bisa menjadi ketua DPRD saat ini, menjadi orang pertama di Kota Bontang yang menentukan arah kebijakan anggaran untuk hajat hidup orang banyak di Kota Bontang. Ini sebuah kebanggaan, sebuah tanggung jawab bagi saya, memang harus saya emban dan saya jalankan sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Bontang. Oke. Untuk di periode kedua nanti, apakah ada rencana untuk maju kembali? Insya Allah saya maju kembali di DPRD Dapil Bontang Utara. Dengan motivasi? Motivasi melanjutkan pekerjaan-pekerjaan, kemudian aspirasi masyarakat bermanfaat untuk orang banyak itu aja sih. Oke, baik. Yang terakhir sekali, apa harapan untuk masyarakat Kota Bontang tentunya? Ya, harapan saya selaku ketua DPRD tentu kepada masyarakat, jadilah mitra pemerintah, mitra DPRD dalam berbagai hal yang positif. Tentu DPRD ini adalah sudah sunatullah ya. DPRD ini adalah tempat untuk kita dikritik, tempat untuk kita diberikan masukan atau kritikan atau saran, dan itu tempat kami, dan kami sangat terbuka untuk masyarakat. Silakan gunakan jalur-jalur yang ada untuk masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan atau pembangunan Kota Bontang dalam hal-hal apapun. Ketika ada segala sesuatu yang dianggap salah dalam jalannya roda pembangunan, ketika ada yang dianggap salah dalam penganggaran, ketika ada yang dianggap salah dalam sebuah kegiatan, silakan langsung gunakan jalur-jalur yang ada, baik bersurat atau langsung datangi saya atau teman-teman DPRD yang lain. Silakan gunakan itu untuk menjadi bagian bagaimana kita bisa sama-sama membangun Kota Bontang yang kita cintai. Oke, kalau saya bertanya tentang motivasi seorang Bang Faiz sebagai ketua DPRD kepada pemuda-pemuda Bontang agar bisa menjadi seperti Bang Faiz ini di luar privilege yang sudah dimiliki. Ya. Jadi kalau kita bicara pemuda, generasi milenial, demografi kita di 2024, saya kurang pegang data, tetapi saya pikir ini adalah arenanya para milenial. Karena milenial ini memiliki kurang lebih mungkin 40-50% nanti di Kota Bontang yang memiliki hak pilih ataupun dipilih. Oleh karenanya ini waktu yang ada, seluruh pemuda-pemuda Kota Bontang jangan hanya diam, siapkan diri, siapkan sumber daya yang baik, siapkan segala macam pengetahuan, kemudian semua untuk bisa tampil. Kita harus berani tampil dengan segala kemampuan yang kita punya, berani berbuat, karena kalau generasi milenial ini kan memiliki pemikiran yang natural ya. Artinya belum terkomplikasi dengan berbagai macam kepentingan. Inilah sebenarnya diperlukan generasi milenial mengisi kursi-kursi DPR atau kursi-kursi pemangku kebijakan, karena pola pikir mereka masih natural. Kemudian masih benar-benar bagaimana bisa menyalurkan pemikirannya untuk pembangunan, bagaimana pemikirannya bisa dijalankan untuk sebuah kegiatan gitu loh, sebuah program. Mudah-mudahan dengan adanya potensi saya sampaikan di 2024, pemuda-pemuda dari Kota Bontang bisa terpacu untuk menyiapkan dirinya, kemudian bisa saya pikir mencontoh saya lah untuk bagaimana bisa keluar dari zona nyaman, karena saya yakin pemuda Bontang semuanya memiliki potensial yang baik, memiliki potensial yang sangat besar untuk dicalonkan baik sebagai anggota DPRD ataupun yang lain itu. Ya, mari kita manfaatkan potensi itu, karena memang potensi pemilih milenial di Kota Bontang di tahun 2024 itu sangat besar dan menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Bontang di pileg yang akan datang. Oke, untuk kemajuan Bontang tentunya ya. Baik, terima kasih Bang Faiz sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng dengan saya. Oke, kita bertemu di waktu yang akan datang dan sehat selalu Bang Faiz. Makasih Mbak, makasih. Oke, baik. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua DPRD Kota Bontang, Bapak Andi Faisal Sofyan Hasdam. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.